Pendidikan guru penggerak. Forum diskusi eksplorasi konsep 2.1 A1 4.1 oleh saya Siti Afifah Nur Fajriah MPD CGP Angkatan 2 SMA Negeri 1 Kasokandel Kabupaten Majalengka. Setelah menyimak video 1 dan video 2, maka pertanyaan dari LMS yaitu informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video tersebut. Yang pertama, pemetaan 3 aspek kebutuhan belajar murid yaitu kesepakatan belajar, adanya minat belajar, profil belajar. Nah, itu 3 aspek kebutuhan belajar murid terkait dari pemetaan pembelajaran berdiferensiasi dari video yang pertama. Selanjutnya, 3 strategi berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajar. Gaya belajar ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasi proses terkait dengan pemahaman murid, memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemahaman atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya, seperti tulisan atau karangan atau foto ataupun video. Pada video yang kedua, informasi yang dipaparkan tentang lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap implementasinya. Jadi, dalam hal ini, lingkungan belajar menciptakan komunitas belajar yang aman, nyaman, saling menghargai, merasa diterima, saling mendukung, bertanggung jawab, mencapai kesuksesan belajar yang efektif dan efisien. Pertanyaan yang kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda saksikan tersebut? Gagasan baru yang saya dapatkan terkait yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua RPP berdiferensiasi, yang ketiga kurikulum berdiferensiasi, yang keempat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan di sekolah, yang kelima bagaimana lingkungan belajar sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Menurut pendapat saya, yang akan sulit diimplementasikan adalah pengimbasan atau aksi nyata, penyusunan RPP berdiferensiasi, dan asesmen penilaian. Hal ini dikarenakan kurikulum berdiferensiasi masih terasa baru bagi saya pribadi, karena kami guru memerlukan waktu untuk memahami pembelajaran ini. Di mana jika betul-betul diterapkan, mungkin saja bisa betul-betul mengubah paradigma dari pembelajaran berbasis konten menjadi berbasis kompetensi, sehingga tentu saja jika kurikulum sudah dipahami sepenuhnya, maka untuk pengimbasan atau aksi nyata, penyusunan RPP berdiferensiasi, asesmen penelitian secara berurutan akan mudah dipahami. Jadi, kurikulum itu perlu adanya proses pemahaman yang lebih lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang poin keempat, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video tersebut. Jadi, hal-hal yang masih ingin saya klarifikasi atau hal yang perlu saya gali lagi yaitu terkait dengan yang pertama, tahapan awal apa yang akan coba diterapkan dengan adanya kurikulum berdiferensiasi.
Yang kedua, contoh konkret seperti apa dan bagaimana sehingga guru dapat menerapkan penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi intinya apa yang harus dipersiapkan oleh guru pada tahapan awalnya bagaimana gitu. Selanjutnya ini yang merupakan diagram Freire ya dari pembelajaran berdiferensiasi. Definisinya yaitu pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, karakteristiknya adanya pemetaan kebutuhan murid dalam belajar ya. Yang pertama, tentu saja mengacu pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, contoh. Penerapan pembelajaran berdasarkan gaya belajar, itu ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Yang visual, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling ya, supaya lebih fokus. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Auditori ini yang terkait dengan pendengaran ya. Yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajarkan. Lalu di kemudian hari didengar kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Yang terakhir adalah kinestetik. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba praktikkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhananya yaitu menjentikan jari, itu yang paling sederhananya. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum, geografi, bisa melihat objek-objek yang berkaitan dengan alam sekitar. Misalkan kalau terjadi banjir, kenapa banjir, longsor, kenapa terjadi longsor, itu bisa langsung diterapkan gitu pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Yang bukan contoh yaitu guru menerapkan pembelajaran sesuai kata hati atau kemauan pribadinya ya, pemberi materi full ceramah tanpa memperhatikan ada pelajaran dengan gaya kinestetik misalkan. Jadi semau-maunya guru berprinsip bahwa setiap tahun saya melakukan ini dan berhasil gitu. Padahal kan berarti itu pembelajarannya tidak berpihak pada murid. Okay. Terima kasih telah banyak menginspirasi dari pendidikan guru penggerak ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Guru bergerak Indonesia maju. Merdeka belajar. Berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.